Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat menggunakan model evaluasi chip, yakni konteks, input, proses, dan produk. Untuk mengevaluasi program pembelajaran secara komprehensif, model ini sangat membantu kita memahami berbagai aspek program, dari hasil kebutuhan hingga hasil akhir yang diperlukan. Model chip dikembangkan untuk memberikan evaluasi menyeluruh dalam menilai efektivitas program. Keempat komponen ini bekerja sama untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan kembali. Langkah-langkah praktis untuk masing-masing komponen. Evaluasi atau evaluasi konteks. Pertama, dalam evaluasi konteks kita melihat kebutuhan program dan mengidentifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi. Misalnya untuk program pendidikan, kita bisa memulai dengan survei motivasi dan dukungan dari keluarga. Ini akan membantu kita mengetahui apakah program dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya contoh praktisnya, jika kita mengetahui bahwa siswa kurang mendapat dukungan di rumah, kita bisa menambah kegiatan belajar kelompok atau sesi mentoring untuk mendukung program mereka lebih baik. Selanjutnya ada evaluasi input. Evaluasi input yang di sini untuk menilai sumber daya dan kapasitas yang tersedia. Misalnya apakah kita memiliki cukup staf, alat peraga, atau model pembelajaran yang mendukung pembelajaran daring. Ini penting untuk memastikan bahwa input sesuai dengan kebutuhan dan target pembelajaran. Sebagai contohnya, jika kita ingin belajar menggunakan teknologi tetapi belum memiliki akses internet yang stabil, kita bisa mempertimbangkan alternatif seperti materi cetak atau sumber daya lokal. Di sini ada evaluasi proses, kemudian evaluasi proses ini berfokus pada bagaimana program dijalankan. Nah, dengan menggunakan checklist atau lembar observasi, kita dapat membantu apakah pembelajaran berjalan sesuai rencana. Ini termasuk memastikan metode pengajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya jika siswa tampak kurang antusias, kita bisa segera menyesuaikan metode seperti memperbanyak diskusi atau kegiatan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Evaluasi produk. Nah, terakhir ada product evaluation, mengevaluasi hasil atau capaian pembelajaran. Kita bisa membandingkan target awal dengan capaian nyata. Nah, jika targetnya adalah peningkatan kompetensi, kita bisa melakukan tes atau penilaian proyek. Sebagai contoh, jika hanya 60% siswa yang mencapai target, kita bisa merevisi strategi atau menyediakan kelas tambahan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, dengan menggunakan model chip, kita mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas dan area pengembangan program. Evaluasi ini memungkinkan kita membuat keputusan berbasis data, memperbaiki kelemahan, dan memaksimalkan potensi pembelajaran. Nah, semoga pembelajaran ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam program atau pembelajaran yang Anda kelola. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas evaluasi program ibadah remaja di Gereja Kristen Injili Nusantara Jambi untuk periode tahun 2024. Evaluasi ini menggunakan metode chip yang terdiri dari konteks, input, proses, dan produk untuk menilai efektivitas serta area yang perlu ditingkatkan. Kita masuk ke profil program terlebih dahulu. Pertama kita melihat dan kita mulai dari profil program. Program ini berlangsung setiap malam minggu di Gereja GKN Jambi dengan total 8 peserta aktif, terdiri dari 4 remaja laki-laki dan 4 perempuan. Di sini ada pembina yang berpengalaman turut mendukung keberhasilan program ini. Untuk evaluasi konteksnya, pada bagian konteks kita melihat faktor dukungan dan tantangan dan yang diterima cukup kuat ya, baik dari majelis gereja maupun orang tua. Namun terdapat tantangan seperti jarak rumah yang terlalu jauh dan kekhawatiran orang tua terkait waktu ibadah malam. Evaluasi inputnya. Untuk evaluasi input kita melihat sumber daya manusia yang kompeten, namun masih ada keterbatasan dalam hal fasilitas seperti media pembelajaran dan transportasi. Untuk evaluasi proses di sini kita menilai bahwa proses pelaksanaan meski tidak terlalu terinci di sini, kita menilai efektivitas dari kegiatan yang dilaksanakan, kendala yang ada, dan apakah proses tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Untuk evaluasi produk, terakhir produk evaluation, target kehadiran remaja belum tercapai dengan maksimal ya, hanya sekitar 40% masih
Partisipasi dan keterlibatan juga perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Temuan utama dan rekomendasi. Berdasarkan evaluasi ini, beberapa masalah prioritas telah diidentifikasi seperti aksesibilitas, jadwal, dan partisipasi. Nah, mudah-mudahan dari rekomendasi yang diberikan mengatasi masalah ini, termasuk program transportasi dan penjadwalan ulang. Untuk jangka panjang, ada pengembangan kurikulum dan mentoring personal untuk memperkuat sistem keberlanjutan program. Sebagai penutup, kita semua berharap program ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi generasi muda. Sekian dan terima kasih. Demikian yang bisa dapat saya presentasikan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.